Saya juga minta tolong media untuk timnas, ayolah kasih kesempatan mereka yang terbaik. Ketika mereka terbang tinggi, ketika mereka tersungkur, kita sama-sama di belakang mereka. Coach Sintayong mau, saya mau, PSSI mau, pemain mau, liga ya kita harus bicara. Seperti juga klub-klub yang ada di luar negeri, dan semua kan upaya. Saya ini pemimpin yang ingin tim saya sukses. Saya juga dekat dengan para pemain, kadang-kadang saya WA. Saya justru tipe pemimpin yang mengapresiasi tim, mendorong tim supaya sukses, karena saya yakin kesuksesan saya pun karena tim saya, bukan karena saya pribadi. Pembenci Sintayong auto menangis, Bung Kusnaini tampar keras soal kehebatan Sintayong soal kendala bahasa. Ini faktanya. Tepat tadi malam, keputusan cerdas dan luar biasa Erick Thohir siap berdarah-darah begini untuk kekuatan utama timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024. Luar biasa auto gegerkan Eropa tadi malam, Marcelino Ferdinand langsung jadi sorotan usai tampil gemilang di Piala Asia, ini buktinya. Malaysia hancur lebur di Piala Asia 2024, langsung diminta tiru kehebatan Sintayong dan timnas Indonesia, semuanya auto kaget. Bikin hati dan jiwa raga bergetar sedih terseduh-seduh, Sintayong ucap sadar tak selamanya tangani timnas Indonesia. Begini katanya. Buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Pembenci Sintayong auto menangis, Bung Kusnaini tampar keras soal kehebatan Sintayong soal kendala bahasa. Ini faktanya. Keterbatasan bahasa Sintayong diyakini tidak menjadi kendala utama dalam menangani timnas Indonesia selama ini. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini menilai kemampuan bahasa Indonesia bukan kunci. Apalagi Sin didampingi penerjemah Jeong Seok Seo dan asisten pelatih Yoo Ja Hoon. Secara umum memang faktor bahasa itu memengaruhi komunikasi antara pelatih dengan pemain, tetapi sebetulnya bukan satu-satunya faktor, kata Kusnaini. Dalam sepak bola itu bisa menggunakan jenis komunikasi lain, apalagi bisa dibantu penerjemah, dan penerjemahnya bagus karena sudah lama tinggal di Indonesia, ujarnya. Sintayong itu tidak mau pakai bahasa Indonesia, mungkin takut salah dipahami, karena tidak mampu dengan baik. Jangan-jangan dia bisa bahasa Indonesia untuk level tertentu, ujarnya. Sintayong mungkin tidak mau pesan yang disampaikan itu salah, itu saya pikir alasan dia tidak mau pakai bahasa Indonesia ini bukan membela Sintayong, kata Kusnaini. Tepat tadi malam, keputusan cerdas dan luar biasa Erick Thohir siap berdarah-darah begini untuk kekuatan utama timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024. Sosok yang memimpin Kementerian BUMN ini menegaskan bahwa dia ingin timnas U23 Indonesia bisa mendapatkan prestasi. Dia juga dekat dengan beberapa pemain dan rutin melakukan komunikasi. Erick akan berusaha membawa pemain-pemain pilihan Sintayong untuk berlaga di Piala Asia U23 nanti. Saya ini pemimpin yang ingin tim saya sukses, saya juga dekat dengan para pemain, kadang-kadang saya WA, saya justru tipe pemimpin yang mengapresiasi tim. Mendorong tim supaya sukses karena saya yakin kesuksesan saya pun karena tim saya. Garansi tidak mungkin, tapi kita mendorong 110% pemain itu bisa gabung, lanjutnya. Mereka memang masih harus beradaptasi dengan tim barunya, tetapi skuad Garuda Muda membutuhkan dua nama tersebut untuk berada di dalam tim. Sekarang ada juga bursa transfer beberapa pemain. Kita lihat Elkan dari Ipswich ke Bristol, kita lihat Elkan main terus atau tidak. Kita mesti ada pendekatan. Arhan pindah ke Korea, tidak pernah tersirat, saya ingin menggagalkan misi manapun, pungkasnya.
Luar biasa auto gegerkan Eropa tadi malam, Marcelino Ferdinand langsung jadi sorotan usai tampil gemilang di Piala Asia, ini buktinya. Gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand langsung mendapat menit bermain untuk KMS Kadeinze saat menang 1-0 atas klub NXT. Marcel masuk pada menit ke-80 menggantikan Guillaume de Strever. Dengan kemenangan ini, Deinze mencatatkan kemenangan beruntun dan kini bertengger di peringkat pertama klasemen sementara Liga Belgia kasta kedua. Pelatih KMS Kadeinze, Mark Grosjean, tampaknya langsung melihat progres yang dilakukan Marcelino Ferdinand bersama timnas Indonesia. Marcelino tampil penuh dalam 4 laga timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dengan catatan 1 gol. Laga lawan klub NXT merupakan comeback Marcel untuk KMS Kadeinze setelah terakhir kali bermain pada April 2023 lalu. Setelah itu, Marcelino berkutat dengan cedera hamstring yang membuatnya absen lama. Penampilan lawan klub NXT juga jadi penampilan perdana Marcel untuk KMS Kadeinze musim ini. Malaysia hancur lebur di Piala Asia 2024, langsung diminta tiru kehebatan Shin Tae-yong dan timnas Indonesia, semuanya auto kaget. Malaysia diminta mencontoh gebrakan Shin Tae-yong yang berani mengandalkan pemain muda di timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Permintaan itu diajukan ex-pemain timnas Malaysia, Azra Aikhor Abdullah. Azra Aikhor Abdullah mengatakan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia untuk menyadari pentingnya masa depan sepak bola Malaysia. Masa depan gemilang bisa digapai jika sejak sekarang menyiapkan para pemain muda berkualitas untuk timnas Malaysia. Sekadar diketahui, Malaysia memang masih mengandalkan pemain tua di Piala Asia 2023. Junior All-Star Paulo Joshua, Darren Lock, Daniel Ting, Brendan Gunn, dan Laver Corbin Ong merupakan pemain pesepak bola yang usianya di atas 30 tahun. Jika kita berbicara tentang masa depan tim nasional setelah Piala Asia, mereka harus melihat bagaimana tetangga kita, Indonesia, melakukannya. FAM harus menyadari masa depan ada pada pemain muda, kata Azra Aikhor Abdullah dikutip dari New Straits Times. Bikin hati dan jiwa raga bergetar sedih terseduh-seduh, Shin Tae-yong ucap sadar tak selamanya tangani timnas Indonesia. Begini katanya, juru taktik asal Korea Selatan itu membuat gebrakan. Ayah dua anak tersebut melakukan gebrakan dengan memotong satu generasi. Shin Tae-yong memilih memanfaatkan pemain-pemain muda yang usianya baru 20 hingga 22 tahun. Dipadukan dengan sejumlah pemain senior macam Fahrudin Arianto. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong menggebrak Piala AFF 2020 dengan finish sebagai runner-up grup. Kebiasaan mengandalkan pemain muda bahkan berlanjut hingga kini. Di gelaran Piala Asia 2023, timnas Indonesia tercatat memiliki rataan skuad termuda yakni 22,5 tahun. Meski mengandalkan pemain muda, timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong masih sanggup lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Bisa dibayangkan bagaimana jika nantinya pemain-pemain seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk yang kini baru berusia 20 tahun berada di usia matang. Shin Tae-yong ingin meninggalkan warisan di skuad timnas Indonesia, yakni pemain-pemain yang sudah matang dan siap tempur. Saya datang ke Indonesia untuk mengubah sistem sepak bolanya ketimbang berfokus kepada prestasi. Saya berpikir akarnya harus kuat sehingga ke atasnya akan kuat, jelas Shin Tae-yong. Saya benar-benar mengandalkan pemain muda. Sebab saya tak selamanya berada di sana timnas Indonesia. Karena itu saya harus menempa pemain muda dan mengubah sistemnya. Saya berusaha membuat tim seperti itu, tegas Shin Tae-yong.